A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ngaturaken salam takzim, salam hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيا أيها الحاضرون اتقوا الله
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Para hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Huda yang kita cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan siang hari ini rasa syukur kita ke depan Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati rasa iman, Islam dan ihsan ini. Oleh karena itu, di sini kami berwasiat kepada diri kami pribadi khususnya dan umumnya kepada hadirin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Pangapunten. Seringkali kita ingat sama Allah itu dalam keadaan susah. Waktu sakit, waktu miskin, waktu hutang terhimpit, waktu masalah begitu berat, kita baru ingat sama Allah. Waktu kita sudah lapang, waktu kita sudah berlebih, waktu kita sudah enak, maka seringkali na'udzubillahi min dzalik, kita sering lupa bahwasanya apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan satu nasihat untuk diri kami pribadi terkait kondisi yang relate hari ini yang terjadi umat Islam di hari ini, sehingga nanti menjadi pemantik kita untuk bagaimana kita praktek, bagaimana kita mengamalkan apa yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, ada satu ayat yang menarik sekali untuk kita angkat, di mana dalam surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Di situ Allah sampaikan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya umat Islam ini, orang-orang yang beriman ini, mereka adalah saudara. Kita hadir di sini, kita disatukan oleh satu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan kita. Nabi Muhammad adalah Rabb kita. Nabi Muhammad adalah nabi kita. Dan umat Islam yang seperti ini adalah saudara kita. Kenapa hadirin rahimakumullah kami mengangkat satu tema yang menarik ini? Karena pangapunten, hari ini umat Islam sedang diadu domba, sedang dipecah belah, sedang diobok-obok, sehingga satu ormas ditabrakkan dengan ormas yang lain. Bahkan dalam satu golongan itu diadu domba, sehingga mereka terpecah belah hatinya, saling dengki, saling hasad satu dengan yang lain. Masya Allah. Dan tentu ini bukan satu kejadian yang tiba-tiba, satu kejadian yang mak bedunduk mboten, tapi ini ada satu skenario yang na'udzubillahi min dzalik, hari ini umat Islam sedang dipecah belah, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa hadirin rahimakumullah? Kalau kita melihat bagaimana dari sisi akidah ngeten, setan ini, Masya Allah, setan iblis ini sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun yang lalu. Apa dia sampaikan? Ya Allah, kalau engkau keluarkan aku dari surga ini, maka kelak aku akan la'ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan seluruh manusia. Semuanya ya Allah. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, ada satu pola di mana waktu kita mau berbuat baik, waktu kita beramal soleh, maka setan itu akan datang ngiti-iti, Pak, Bu, Mas, ini ngapain sholat, ngapain sedekah, kehilangan waktu, kehilangan harta, gak usah, mending nyambut gawe, mempeng, wes nanti sholatnya sok nek wes tua. Padahal ajal belum tentu harus tua. Begitu kita masih kuat untuk bisa melakukan suatu kebaikan, apakah setan pergi? Mboten. Setan iblis ini akan terus datang kepada kita. Apa? Dia membisikkan rasa kemalasan.
Loh, rakyat toh, coba lihat. Itu ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah sedekah, tapi dia sugih blegedu. Lah kamu sholat jendat jendit, ora sugih-sugih. Wes gak usah sholat wae. Wow, bisikan setan berhembus di situ. Agar apa? Agar kita tidak jadi melakukan kebaikan. Begitu kita sudah semangat untuk melakukan kebaikan, baik itu amal soleh apapun itu, maka kita naik level. Apa itu? Yaitu kita semakin solid dalam berjamaah, kita semakin kuat dalam ukhuwah. Maka apakah setan waktu itu terus nyerah gitu? Mboten. Setan akan terus membisikkan. Apa itu? Yaitu setan perpecahan atau bisikan perpecahan. Sehingga kita umat Islam dijadikan diadu domba tadi. Sehingga terpecah belah lagi. Sehingga kita tidak lagi punya kesolidan, kita tidak punya lagi kekompakan. Dibisikkan lagi, wes ngapain ngurus masjid? Wah, masjid nak iso ngene, wah aku ngene, wah masya Allah pecah belah. Padahal ini niatnya untuk ibadah. Maka hadirin rahimakumullah, hari ini kita sangat bagaimana berupaya mencontoh salah satu sirah yang sangat menarik sekali untuk dikupas. Waktu Makkatul Mukarramah terjadi banjir bandang yang luar biasa. Ini menjadi satu sirah yang layak untuk kita angkat lagi. Di mana kalau kita melihat bangunan Ka'bah ini, itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Maka ini semua itu ibaratkan lembah gitu. Maka begitu air turun di gunung-gunung ini, maka dia akan terus menggenangi yang bagian bawah. Pernah terjadi satu ketika di masa Rasulullah SAW, waktu itu terjadi hujan deras luar biasa, banjir bandang, sampai bangunan Ka'bah ini, yang hari ini kita kiblat semua ke sana, ini roboh. Roboh, sampai Hajar Aswadnya itu jatuh berserakan. Luar biasa. Kemudian orang-orang Quraisy di waktu itu bermusyawarah agar bagaimana Ka'bah ini bisa dibangun kembali dengan baik. Masya Allah. Kemudian singkat cerita, bangunan Ka'bah berdiri tegak, tapi masih ada satu kondisi di mana hampir saja orang-orang Quraisy ini mereka sampai bunuh-bunuhan. Mereka punya pendapat yang berbeda terkait dengan apa? Dengan meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Masing-masing kabilah, masing-masing suku itu merasa, oh, ini sukuku yang paling besar, maka suku kami inilah, kabilah kami inilah yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Tidak bisa, suku kami yang paling tua, kami yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Oh maaf, seluruh Masjidil Haram ini, seluruh bangunan Ka'bah ini operasionalnya disupport oleh kabilah kami yang paling kaya, kami yang paling berhak. Semuanya merasa aku, ego, Masya Allah. Sehingga hampir saja terjadi perang gara-gara semua merasa ingin mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Hadirin rahimakumullah, ada salah satu sesepuh yang beliau sangat bijaksana sekali, karena di sana itu ada istilah kebiasaan itu undian. Ini daripada nanti terjadi pecah belah peperangan, maka coba kita adakan undian. Beliau ngendikan, siapa yang nanti masuk lewat pintu itu, maka nanti dialah yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ini ke tempatnya. Singkat cerita, menit-menit itu begitu mendebarkan. Siapa ini yang akan masuk ke dalam Masjidil Haram ini? Walhasil singkat cerita, Bapak hadirin rahimakumullah, yang masuk dari pintu tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau begitu masuk di sekitar bangunan Ka'bah, beliau nggak tahu apa yang terjadi. Kemudian beliau dikasih tahu, wahai Muhammad, sekarang kami sepakat bahwasanya yang mengembalikan batu Hajar Aswad ini adalah engkau, karena kami mengenalmu adalah sosok Al-Amin. Ini ada satu hal yang menarik, hadirin rahimakumullah, sidang Jumat rahimakumullah.
Rasulullah bisa saja mengembalikan Hajar Aswad itu langsung ke tempatnya. Blek, selesai. Tapi beliau tidak melakukan hal itu. Beliau melepaskan sorbannya, kemudian meletakkan ke tanah, kemudian beliau ngambil Hajar Aswad di atas sorbannya. Untuk apa? Kemudian beliau tadi meminta kepada pemimpin-pemimpin kabilah, wahai paman, wahai bapak, sekarang saya persilahkan panjenengan pemimpin-pemimpin kabilah untuk memegang setiap sudut dari sorbanku ini. Mari kita kembalikan Hajar Aswad ini ke tempatnya bersama-sama. Allahu Akbar. Sosok mulia, sosok teladan, sosok yang mengajarkan kita apa arti ukhuwah. Sosok yang mengenalkan kepada kita, mengajarkan kita begitu pentingnya persaudaraan. Sosok yang mengenalkan kepada kita begitu pentingnya persatuan di antara umat Islam. Ngomong luar biasa. Maka inilah yang menjadi satu pelajaran berharga untuk kita semuanya, agar bagaimana khususnya di kampung sini ini kita jangan sampai ada rasa hasad, rasa benci dengan sesama muslim, baik itu kaya maupun miskin, baik itu tua maupun muda. Bagaimana ada rasa legowo untuk bisa menyatukan persaudaraan. Kalaupun ada salah, ada miskomunikasi, coba carikan titik temu. Apa yang bisa meraih kembali, memperbaiki kondisi itu kembali. Kenapa? Karena hari ini hadirin rahimakumullah, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang hari ini dekat dengan kita, itu sebenarnya adalah nantinya merekalah yang akan mengantarkan jenazah kita ke alam kubur. Maka izin kami berpesan kepada diri kami pribadi khususnya dan umumnya kepada hadirin rahimakumullah, mari kita nyambung sedulur saakeh-akeh. Selama dia tidak maksiat, selama dia tidak berbuat buruk, itu adalah sedulur kita. Selama dia begitu azan terdengar Allahu Akbar hadir ke masjid, merekalah itu sedulur kita. Sedulur salawase dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mukarram wa rasulikal mu'azzam bi ahsanil hal fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya rabbal alamin, di kesempatan siang hari ini ya Allah, kami berkumpul bersama sedulur-sedulur kami ini ya Allah, bapak-bapak kami ini ya Allah. Kami menyaksikan beliau semua ini adalah orang-orang yang saleh. Dekatkanlah dengan orang-orang yang saleh, kumpulkanlah bersama orang-orang yang saleh, hadirkan lingkungan yang baik dalam kehidupannya ya Allah. Ya Allah ya rabbal alamin, kami berterima kasih ya Allah saat kami masih sering bermaksiat, saat kami masih sering berbuat dosa. Engkau izinkan kami berbuat baik, Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Ya Allah ya rabbal alamin,
Dengan wasilah silaturahim ini ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan dan kemanfaatan. Karuniakan kesehatan lahir dan batin, dan akhiri usia kami dengan husnul khotimah, dengan jariah yang melimpah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Izin ya Allah untuk bisa mendampingi anak keturunan yang salih, salihah. Karuniakan kepada kami rezeki yang halal, barokah, melimpah. Turah-turah bisa ziarah Makkah Madinah, bisa bermanfaat untuk umat. Ya Allah ya Rabbal Alamin, wabil khusus masjid yang kami cintai ini ya Allah, jadikanlah masjid yang memakmurkan ya Allah, jadikanlah masjid yang makmur dan memakmurkan, menjadi masjid yang penuh dengan kemanfaatan, menjadi masjid yang membahagiakan. Di sini kami salat dan kelak kami disalatkan ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru yadhkurkum wa yazidullahu yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Allah Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salat hayya 'alal falah qad qamatis salat qad qamatis salat Allahu Akbar Allahu Akbar la